Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Johar Nurdiansyah. Saya dari kelas PTIKA angkatan 2018 dengan NIM 182904-2015. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Learning Management System Gnomio. Learning Management System Gnomio adalah sebuah learning management system yang dibangun dari Learning Management System model atau situs model. Dalam LMS Gnomio ini memiliki kekurangan, yaitu terdapat banyak iklan, dan memiliki kelebihan, yaitu kapasitas penyimpanannya lebih dari 10 GB dan juga gratis diakses. Kemudian kita lanjut untuk membuat tutorial membuat kelas di LMS Gnomio. Pertama-tama kita harus sediakan atau kita harus mempunyai aplikasi untuk mengakses internet, yaitu seperti Firefox ataupun Google Chrome. Di sini saya menggunakan Firefox. Pertama-tama kita buka Firefox, kemudian kita klik ketikan situs Gnomio itu, yaitu gnomio.com. Kemudian muncul beberapa pencarian dari Gnomio. Kita klik yang paling atas, yaitu gnomio.com discovery model with our free hosting. Kemudian maka akan muncul tampilan dari dashboard dari Gnomio itu sendiri, yaitu ada create your site. Di sini ada URL, email, language atau bahasa yang akan digunakan. Kemudian sini ada I have read and agree with the terms and condition. Di sini harus dicentang. Pertama-tama kita membuat URL dari kelas kita. Di sini saya akan membuat URL berupa nama lembaga sekolah. Di sini saya membuat nama lembaga sekolah, yaitu SMK 2 Maros. Kemudian email yang akan saya gunakan yaitu Johar. Email saya yaitu johar1520@gmail.com. Di sini kita bisa memilih bahasa. Ada banyak bahasa, ada bahasa Jerman, Inggris, Spanyol, Prancis, Itali, dan banyak lagi. Di sini saya memilih bahasa Inggris. Kemudian kita centang I have read and agree with the terms and condition. Kemudian kita klik create site. Setelah kita klik, di sini muncul your site is being created. Di sini kita harus mengecekkan folder pesan masuk kita di Gmail. Yaitu kita kemudian buka Gmail kita, yaitu gmail.com. Kemudian kita harus menunggu beberapa saat sampai pesan itu masuk. Kita refresh terus sampai pesannya masuk. Kemudian akan ada pesan masuk di Gmail kita, yaitu Gnomio Support. Sini ada masuk berupa URL untuk mengakses kelas kita atau sekolah kita. Di sini ada your login information is, dan ada sini username, password. Kemudian kita klik URL yang telah dikirimkan oleh Gnomio. Sini akan langsung masuk tampilan dashboard dari model kita. Di sini kita harus login terlebih dahulu. Kita masukkan admin. Kemudian kita masukkan password yang tadi dikirimkan oleh Gnomio. Kita copy saja. Kemudian kita klik login. Maka akan muncul tampilan dashboard dari
sekolah kita. Kemudian untuk kita membuat sebuah kelas, terlebih dahulu saya di sini akan mengganti bahasa yang akan digunakan. Di sini muncul iklan. Ini adalah salah satu kekurangan dari LMS Gnomio karena banyaknya iklan. Sini ada your is not yet registration. Sebentar, saya akan mengubah bahasanya terlebih dahulu. Sini kita pilih language, kemudian kita klik language pack. Kemudian di sini ada bahasa yang akan kita masukkan. Kita cari bahasa Indonesia. Kemudian kita install bahasa Indonesia tersebut. Setelah kita install bahasa Indonesia tersebut, maka akan muncul di install language pack. Kemudian kita bisa mengganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Kemudian untuk membuat sebuah kelas pembelajaran, kita klik administrasi situs. Terlebih dahulu kita selesaikan situs kita. Kemudian kita harus mendaftarkan situs yang telah kita buat. Di sini kita ada nama kita. Di sini ada site listening. Kita pilih saja display my site name with the link. Kemudian sini ada deskripsi, sini ada bahasa, sini ada country atau asal negara kita. Kita sini pilih Indonesia. Kemudian sini ada email address, tetapi sudah diisi. Kemudian di sini ada display contract form. Kemudian di sini kita centang I agree. Kemudian kita daftarkan situs kita. Kemudian situs kita telah terdaftar. Kemudian kita klik lanjutkan. Kemudian kita klik lagi administrasi situs. Kemudian untuk membuat sebuah kelas, kita klik kursus. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, ada kursus, pemilik aktivitas, dan backup. Untuk membuat sebuah kursus baru, kita harus menambahkan atau tambah atau ubah kursus itu. Kita klik tambah atau ubah kursus. Saya salah. Maaf, salah. Sini ada tambahkan kursus baru. Kita klik tambah kursus baru. Kemudian kita ketik kursus kita. Sini kursus saya itu matematika. Kemudian kita singkatkan saja. Kemudian sini ada kategori khusus. Kemudian ada tampilannya, bisa disembunyikan atau ditampilkan. Saya sini tampilkan. Sini tanggal mulai kursusnya kapan dan tanggal akhir kursus. Umpama tanggal mulai kursus itu di hari ini, kemudian tanggal akhirnya itu tanggal 31 Januari 2021. Kemudian ada sini nomor ID kursus, kita bisa mengisinya seperti saya mengisi 150. Di sini yang kita harus isikan itu yang ada tanda serunya karena diwajibkan untuk diisi. Seumpama kayak nomor ID kursus ini tidak apa-apa tidak diisi. Tapi saya sini mengisinya menjadi 1500. Sini ada keterangan ringkasan kursusnya bagaimana, kemudian ada gambaran kursusnya bagaimana. Di sini saya bisa mengetikkan ringkasan kursusnya seperti pada kursus ini kita mempelajari matematika. Kemudian di sini ada gambaran kursusnya, kita dapat menguploadnya, tetapi saya tidak menguploadnya. Kemudian ada format kursus, tampilannya bagaimana, ada berkas dan unggahan.
ada completion tracking, ada kelompok-kelompok, ada penamaan ulang peran dan teks. Kemudian tetapi saya tidak mengisinya semua. Kemudian di sini kita klik simpan dan tampilkan. Maka akan muncul kursus yang telah kita buat. Di sini ada matematika, badges, kompetisi, nilai, ada sini juga umum, topik 1, 2, 3, dan 4. Di sini untuk kita membuat sebuah topik atau membuat sebuah pertemuan, kita klik umum, maka semua topik akan muncul. Di sini kita harus hidupkan mode ubah. Kita klik hidupkan mode ubah. Kemudian di sini akan tampilkan pengumuman topik 1, topik 2, topik 3, dan topik 4. Di sini untuk mengubah sebuah topik kita hanya ketik ini untuk mengeditnya. Kemudian kita ubah topiknya menjadi pertemuan 1. Pertemuan 1 membahas tentang MEAN atau nilai tengah atau nilai rata-rata, maaf. Kemudian kita tekan enter, maka topik yang kita tadi buat itu akan berubah. Kemudian untuk menambahkan sebuah bacaan, kita sini klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kemudian kita klik, maka akan muncul tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Di sini ada assessment, buku, choice, database, external tool, feedback, file, folder, forum, glosari, HSP, dan lain-lain, masih banyak lagi. Untuk menambahkan sebuah bacaan, kita klik file. Maka file tersebut akan muncul dashboard dari sebuah file yang akan kita unggah. Kemudian kita klik namanya, yaitu MEAN atau nilai rata-rata. Kemudian kita bisa mendeskripsikan apa isinya. Sini kita bisa mendeskripsikan isi dari materi kita. Kemudian kita di sini bisa mengupload file bacaan untuk file kita. Kita di sini bisa membuat file, kita buka saja. Kita tambahkan file, kemudian kita klik upload file, kemudian kita browse untuk mencarinya. Sini kita cari file yang akan diupload. Sini saya akan mengupload sebuah PPT. Kemudian klik unggah file. Maka file yang sudah kita masukkan akan masuk di sini. Kemudian kita klik simpan dan kembali ke kursus. Kemudian kita di sini bisa menambahkan sebuah tugas. Klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya lagi. Kemudian kita klik assessment untuk membuat sebuah tugas. Kemudian kita ketik nama asesmen tersebut, seumpama tugas pertemuan pertama, pertemuan 1. Kemudian di deskripsinya di sini kita bisa membuat sebuah deskripsi, yaitu baca tugas, bisa begini, kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita sini bisa mengupload sebuah tugas kita, upload file tugas kita. Kemudian kita cari tugas yang akan kita tugaskan kepada siswa-siswa kita. Kemudian klik browse, kemudian cari file yang akan diunggah, kemudian klik unggah file. Kemudian di sini ada availability. Di sini kita bisa klik memberikan batas waktu pengiriman, mulai dari kapan sampai kapan. Sini saya tidak klik remind me to greet by. Kemudian sini ada izinkan kiriman dari kapan sampai batas waktunya kapan.
Di sini ada submission type, bisa teks daring, bisa pengiriman berkas. Di sini saya hanya mengklik pengiriman berkas. Kemudian di sini ada tipe berkas yang kita di sini ada jumlah maksimum berkas yang dikirim yaitu 20, bisa diubah menjadi beberapa. Kemudian di sini ada ukuran maksimum pengiriman yaitu 100 MB. Kemudian ada tipe file berkas yang diterima, di sini ada beberapa, ada arsip berkas, berkas audio, audio yang secara dan masih banyak lagi, tetapi saya tidak akan memilihnya. Kemudian ada feedback type, kemudian ada submission setting, kemudian ada pengaturan pengiriman grup, ada notifikasi yang masuk, baru ada nilai. Sini nilainya kita bisa buat poin, nilai maksimum berapa, penilaian di sini bisa memilih penilaian langsungnya bagaimana, di sini bisa di kategori nilainya bagaimana. Sini ada nilai untuk lulus, ada blind marking, hide grader identity from students, dan use marking working, tetapi saya tidak, saya hanya mendefault ini nilainya berapa. Kemudian ada pengaturan modul umum, ada pembatasan aksesnya bagaimana, kita bisa tambahkan pembatas aksesnya bagaimana, yaitu date, mulai dari kapan sampai sini bisa dipilih from atau until. Di sini saya pilih until. Kemudian sampai kapan bisa diakses. Sini bisa sampai tanggal 2 Desember. 2020 pukul berapa, sini jam ada waktunya, sini ada activity completion, teks, dan kompetisi. Kita klik simpan dan kembali ke kursus. Maka di sini pada pertemuan 1 ini akan membuat sebuah tugas pertemuan 1. Kemudian kita juga dapat membuat sebuah kuis, yaitu dengan cara mengklik. Kemudian di sini ada tambahkan kuis. Kita bisa tambahkan kuis. Sini kita bisa membuatnya seperti nama kuisnya apa, yaitu kuis pertemuan 1. Bagaimana? Kemudian ada perkenalannya bagaimana. Di sini ada timingnya, mulai kuis dia dimulai kapan, kuis diakhiri kapan, dan time limitnya. Di sini saya mencentangnya kuis dimulai pada tanggal, umpama tanggal 1 Desember sampai kuis diakhirinya juga ini bisa 1 Desember. Tapi berbeda waktu. Umpama bisa diakhiri pada pukul hanya 2 jam, yaitu pukul 20:02. Sini ada time limitnya, dikerjakan sampai berapa menit. Di sini saya menambahkan 30 menit. Sini ada when time expires. Di sini kita pilih yang pertama, open attempt submit automatical. Kemudian di sini ada nilai. Di sini nilainya ada kategori nilai. Nilai untuk lulus berapa? Bisa sini 10. Sini tidak terbatas. Di sini ada model penilaian. Kemudian ada batasan ekstra ketika percobaan, tetapi saya tidak akan membuatnya. Kemudian kita klik lagi simpan dan kembali ke kursus. Maka pada pertemuan 1 ini akan muncul kuis yang akan diakses oleh peserta. Sini kalau jika kita mengklik kuis pertemuan 1, maka akan muncul dashboard dari kuis pertemuan ini. Di sini kita bisa edit kuisnya bagaimana. Kemudian di sini kita bisa memilih tingkat tertingginya berapa. Sini tingkat tertinggi nilainya itu 100. Kemudian di sini ada kocok pertanyaan. Di sini fungsi dari kocok pertanyaan yaitu ketika siswa 1 mengakses ini, maka untuk siswa 2 berbeda lagi soal pertanyaannya. Di sini fungsinya itu kocok pertanyaan itu untuk membedakan soal antara soal si A dan soal si B.
Kemudian untuk menambahkan kuis di sini ada sebuah pertanyaan baru from question bank, sebuah pertanyaan acak. Di sini kita bisa mengklik sebuah pertanyaan baru. Sini ada beberapa soal yang akan kita pilih. Di sini ada pilihan ganda, benar salah, matching, short answer, numerik, esai. Kita bisa memilih esai. Kemudian tambahkan. Baru di sini kita bisa mengklik nama soalnya apa. Ini bisa klik nama soalnya itu, tentukan nilai. Tekstualnya itu tentukan nilai rata-rata dari nilai berikut. Yaitu sini ada 2, 3, 5, 10, 9, 5, 7, 9. Kemudian sini ada tanda pengaturan awalnya itu mulai dari 1. Di sini ada umpan balik, nomor ID. Sini ada editor HTML, diperlukan siswa untuk mengisi teks. Sini ada inputnya berupa 15 baris, disingkat lampiran, dan membutuhkan lampiran atau tidak. Jenis berkas yang diizinkan saya tidak membuatnya. Sini ada informasi penilaiannya bagaimana. Kemudian di sini kita bisa simpan perubahan dan lanjutkan penyuntingan. Ini untuk membuat soal kedua, atau bisa kita simpan perubahan. Di sini saya simpan perubahan. Sini ada satu soal yang tertambah untuk sebuah kuisnya. Kemudian untuk membuat sebuah pertemuan kedua, kita klik topik 2. Kemudian di sini akan muncul dashboard dari matematika. Kemudian kita edit topik kedua yang akan kita buat, yaitu pertemuan 2 tentang median atau nilai tengah. Kemudian kita bisa mengklik, tunggu sampai beberapa saat. Saya lupa mengenternya. Kita klik ketik ulang lagi pertemuan 2 median atau nilai tengah. Kemudian kita enter, maka akan berubah menjadi pertemuan 2 median nilai tengah. Sama halnya pada pertemuan 1, untuk membuat sebuah bacaan atau untuk sebuah bacaan untuk siswa, kita tambahkan sebuah file aktivitas dan sumber daya. Kemudian kita klik file. Kemudian kita ketikkan nama, yaitu pertemuan, yaitu median atau nilai tengah. Kemudian kita bisa mendeskripsikannya bagaimana. Kita bisa ketik deskripsinya itu begini. Pada pertemuan kedua, teman 2 membahas tentang nilai tengah. Kemudian kita bisa mengupload file. Kita sini klik mengupload file. Kemudian kita cari file yang akan kita upload. Kemudian kita unggah file ini. Kemudian kita bisa ketik simpan dan kembali ke kursus. Kemudian untuk menambahkan lagi sebuah tugas pertemuan, kita klik tambahkan tugas. Kemudian kita klik asesmen. Kemudian kita ketikkan asesmen namanya apa. Sini kita bisa ketik tugas pertemuan 2. Kita bisa pertemuan 2. Kemudian sini kita bisa membuat deskripsi seperti begini lagi. Baca soal secara teliti dan kerjakan secara jujur. Kemudian kita bisa menambahkan file tugas kita. Kita bisa klik tadi, kemudian kita klik browse. Kemudian kita di sini menambahkan soal berupa soal median. Kemudian kita unggah filenya. Kemudian kita izinkan kirim dari
kapan kita bisa ubah sini tanggalnya, ubah tanggal 2. Kemudian di sini kita bisa kapan akan dikumpulkan, bisa tanggal beberapa. Kemudian saya klik tanggal 16, ini Desember. Kemudian kita klik bawah sini jumlah maksimum berkas yang bisa dikirim, saya ubah menjadi 5. Kemudian bisa menjadi 2. Tapi saya memilih mengubahnya menjadi 2. Kemudian sini ada ukuran maksimum pengirimannya berapa. Di sini kita bisa submission settingnya bagaimana, feedback types-nya bagaimana, pengaturan pengiriman, notifikasi, nilai kita bisa ubah. Kemudian di sini kemudian untuk menyimpannya kita klik simpan dan kembali ke kursus. Kemudian sama halnya seperti tadi, kita bisa membuat sebuah kuis juga di pertemuan kedua ini. Kita klik tambah sebuah aktivitas dan sumber, kita klik kuis. Kemudian kita ketikkan nama kuis yang akan kita buat, yaitu kuis pertemuan kedua. Pertemuan 2. Kemudian kita bisa klik perkenalannya bagaimana. Sini kita bisa mengedit juga timingnya bagaimana. Saya mencoba tanggal 2 Desember. Kemudian dikerjakan mulai kapan sampai kapan, sini waktunya juga 2 jam, bisa tanggal sampai 20.11 jam 8:11, mulai dari jam 6:11 sampai jam 8:11 malam. Kemudian untuk lama pengerjaannya itu bisa saya ubah menjadi 20 menit. Kemudian di sini ada nilainya berapa, nilai untuk lulusnya kita bisa mengisi lagi juga 10. Kemudian bagaimana kita bisa mengubah tata letaknya bagaimana, question behavior-nya bagaimana, review option, tampilan, save exam rows, batasan ekstra ketika percobaan, umpan balik, pengaturan modul umum, pembatasan akses, activity completion, teks dan kompetensinya bagaimana kita bisa ubah. Kemudian tetapi yang wajib diubah yaitu atau diisi itu yang ada tanda serunya. Kemudian setelah kita mengisi yang wajib diisi, kita kemudian klik simpan dan kembali ke kursus. Maka pada pertemuan kedua ini sudah muncul kuis pertemuan kedua. Sama halnya pada kuis pertemuan 1 ini, kita juga dapat menambahkan soal-soalnya sama seperti kuis pertemuan 1 ini. Kemudian saya lanjutkan untuk membuat sebuah pertemuan ketiga. Sini kita bisa mengetikkan pertemuan 3, yaitu modus atau nilai yang sering muncul. Kemudian kita enter, maka pada topiknya akan berubah menjadi pertemuan ketiga, yaitu modus. Untuk menambahkan sebuah bacaan, kita klik tampilkan sebuah aktivitas atau sumber daya, kemudian kita klik file untuk menambahkan bacaannya. Kemudian kita klik namanya apa, pertemuan kedua. Umpama pertemuan ketiga, deskripsinya bagaimana. Saya mendeskripsikannya ini menjadi pada pertemuan ketiga ini, pertemuan 3 akan dibahas mengenai modus. Kemudian kita klik pilih filenya, pilih file yang akan diupload, kemudian kita tambahkan file yang akan diupload, kita mencari file yang akan kita upload, kita klik materi, kemudian kita upload pertemuan ketiga itu modus, kemudian kita unggah filenya, kemudian file tersebut akan masuk pada pilih file, kemudian kita simpan dan kembali ke kursus. Kemudian pada selanjutnya kita akan membuat sebuah tugas pertemuan ketiga. Kita tambahkan asesmen untuk membuat sebuah tugas baru. Kemudian kita ketikkan nama asesmen tersebut, yaitu tugas pertemuan 3. Kemudian kita bisa membuat deskripsi, yaitu baca dan kerjakan tugas ini sebaik-baiknya. Kemudian kita tambahkan file yang akan dijadikan tugas.
atau soal-soal yang akan dijadikan tugas, kemudian kita klik open, kemudian kita unggah filenya. Kemudian kita bisa sini izinkan kirim dari sampai batas waktunya berapa. Di sini saya mencoba tanggal 10, kemudian batas waktunya itu sampai tanggal 20 Desember. Jam kita ubah jamnya sampai 23.59. Kemudian kita bisa memilih jumlah maksimum berkas. Saya sini memilih 2. Kemudian kita bisa mencentang teks daring atau pengiriman berkas, tapi saya tidak mencentang teks daring, saya hanya mencentang pengiriman berkas. Kemudian tipe berkas yang diterima itu bisa kita juga pilih. Kemudian setelah itu kita klik simpan dan kembali ke kursus. Maka pada dashboard matematika ini akan menambahkan tugas pertemuan ketiga. Selanjutnya, untuk menambahkan kuis sama halnya pada pertemuan kedua, yaitu tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kemudian klik kuis. Kemudian kita dapat menambahkan nama kuis. Kita mengetikkan nama kuis yang akan kita buat, yaitu kuis pertemuan ketiga. Kemudian kita di sini bisa perkenalan. Sini kita membuat sebuah timing kapan akan dikerjakan. Kita centangkan aktifkan. Kemudian kita bisa memilih tanggalnya itu tanggal 20. Kemudian kuis dimulai bulannya berapa, tanggal berapa. Sini waktu yang dimulainya itu 2 jam juga, mulai jam 6 sampai jam 8 malam. Kemudian waktu pengerjaannya yaitu 30 menit. Kemudian nilainya kita bisa mengisinya yaitu 10. Kemudian kita simpan dan kembali ke kursus. Maka di sini akan memuat pada dashboard matematika ini memuat 3 pertemuan yang berisi bacaannya apa, ada tugasnya dan ada kuisnya. Kemudian untuk melihat di mana tersimpan pembelajaran kita bisa klik beranda situs. Kemudian di dalam beranda situs ini terdapat kursus yang tersedia yang telah kita buat, yaitu matematika. Maka ketika kita klik tadi matematika, maka akan muncul kursus yang telah kita buat di sini. Ini juga kita dapat mengubah pengumumannya, tetapi saya tidak ubah. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Karena saya hanya manusia biasa. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.